Baik, pagi ini kita mulai dengan manajemen resiko. Kita tahu ya kalau perusahaan-perusahaan sekarang benar-benar fokus kepada resiko-resiko yang mungkin akan terjadi atau menimpa. Dan sebelum resiko-resiko itu menimpa, mereka sudah melakukan pencegahan atau persiapan. Jadi perusahaan-perusahaan yang melakukan persiapan, maka resiko itu mungkin tidak akan terpapar atau resiko itu tidak akan menimbulkan dampak yang besar. Nah, gitu. Jadi beda dengan perusahaan yang mungkin kurang siap atau tidak tahu, dan akhirnya mereka akan terpapar dengan dampak yang besar. Contohnya aja wabah corona ya. Ini merupakan resiko yang kebanyakan negara dan perusahaan kayaknya nggak diperhitungkan. Kenapa? Ya, kita lihat seperti Amerika Serikat ya. Itu negara besar, teknologi maju, semua teknologi kayaknya berasal dari mereka. Tapi begitu dihantam oleh wabah ini, mereka kelabakan ya. Jadi antara lockdown dengan ekonomi tetap jalan itu menjadi pertimbangan yang sangat sulit ya, kayak buah si malakama gitu. Dan akhirnya korban mereka juga paling banyak karena mereka nggak ada persiapan. Ya, itu contoh resiko. Jadi perusahaan ya, entah nanti kalau kita dalam pekerjaan atau kita nanti punya usaha sendiri, semua resiko-resiko itu sudah harus bisa diidentifikasi. Semua resiko sudah harus diidentifikasi, ya sekecil apapun probabilitasnya. Karena resiko nanti akan dilihat dari probabilitas ya, tingkat kemungkinannya terjadi, maupun severity atau konsekuensi atau tingkat keparahannya ya, kalau itu terpapar gitu. Jadi sekecil apapun probabilitasnya, itu harus dimanajemen. Harus dikendalikan. Ya. Dan sekecil apapun dampaknya atau konsekuensinya, ya, tetap harus diperhatikan. Karena kadang-kadang menganggap remeh, buatnya malah dampak kerugian jadi makin besar. Jadi bagi perusahaan ini istilahnya manajemen risiko ini untuk menghindari kerugian ya. Kerugian yang bisa jadi lebih besar. Dan manajemen risiko juga bisa diaplikasikan ke dalam kehidupan personal kita. Jadi kita mungkin mengaplikasikan, memanage resiko-resiko kita ya. Resiko dalam keluarga, resiko sosial, ya resiko dalam pekerjaan atau usaha. Semua itu harus diidentifikasi dan kemudian dikendalikan. Jadi manajemen risiko ini berbeda dengan Hazard Identification Risk Assessment, HIRA. Itu sebenarnya bagian dari manajemen risiko, cuman khusus K3. Ya. Manajemen risiko K3. Kalau ini manajemen risiko berarti global, umum ya. Lebih mengarah kepada menghindari kerugian material. Manajemen risiko. Ada peribahasa mengatakan pencegahan lebih baik daripada mengobati. Ya jelas ya, kalau lebih baik kita memelihara hidup sehat daripada kalau sudah sakit, itu biayanya akan sangat besar. Jadi pencegahan lebih baik daripada mengobati. Demikian juga resiko itu lebih baik tindakan preventif ya, daripada tindakan penanggulangan. Nah, istilahnya. Jadi kalau sudah terjadi harus ditanggulangi. Itu dampak kerugiannya jadi lebih besar.
Nah, makanya kalau kita berhasil atau bisa mengidentifikasi semua resiko ya dalam pekerjaan, dalam kehidupan personal, atau kita memimpin perusahaan, kita bisa mengidentifikasi resiko-resiko apa yang akan bisa ya atau mungkin menimpa perusahaan dan kita lakukan tindakan pencegahan, maka perusahaan itu tentu akan lebih efektif, lebih berhasil daripada kompetitornya. Jadi manajemen risiko juga akan membuat perusahaan kita itu lebih kompetitif ya, bahkan bisa memenangkan kompetisi. Kemudian persiapan sangat lebih baik daripada ketidaksiapan, wah jelas ya. Jadi seseorang yang punya persiapan tentu akan lebih baik daripada yang tidak ada persiapan. Contoh sederhana, itu juara-juara dunia olahraga ya, seperti juara sepak bola, juara bulu tangkis. Jangan pikir mereka itu eh, sudah hebat karena lahir gitu, enggak. Mereka semua itu mulai dari bawah ya, berlatih. Bahkan rata-rata juara-juara olahraga itu seperti juara bulu tangkis sebenarnya. Itu hampir sepanjang minggu mereka latihan ya, latihan keras. Mungkin seminggu 3-4 kali mereka latihan dari 3 atau 4 jam. Jadi hanya melatih ya pukulan-pukulan backhand, pukulan forehand ya diulang-ulang gitu terus. Itu persiapannya luar biasa. Cuman orang kan nggak pernah melihat ya, nggak pernah melihat dan nggak pernah tahu mungkin bagaimana persiapan mereka ya. Mungkin keringat, darah, dan air mata selalu mengiringi persiapan mereka. Kita taunya, wah hebat, juara. Taunya gitu doang kan. Tapi perjuangan mereka untuk mencapai itu, ini yang dinamakan persiapannya ya. Maka dalam olahraga itu siapa yang lebih siap, dia akan juara. Ya. Selain siap, mental juga gitu. Nah ini, jadi dalam kehidupan kerja kita atau perusahaan tempat kita bekerja, persiapan itu penting ya. Sehingga persiapannya termasuk bagaimana kita identifikasi resiko-resiko apa saja ya yang mungkin terjadi, yang mungkin menimpa ya bagi perusahaan, bagi tiap departemen, bagi tiap tim ya, bagi tiap pekerja. Sehingga kalau semua sudah teridentifikasi, maka tindakan pencegahan itu lebih baik ya, daripada nanti harus menanggulangi kalau sudah terpapar dengan resiko. Setiap perusahaan pasti memiliki resiko ya. Setiap pekerjaan pasti memiliki resiko. Setiap orang pasti memiliki resiko dalam hidupnya. Kalau tidak ada resiko, yang ada resiko itu ya di dunia orang mati mungkin ya. Selama kita masih hidup, pasti ada resiko. Nah, itulah orang-orang sukses adalah bagaimana mereka bisa mengelola resikonya dengan tepat. Sedangkan para pecundang, mereka ini selalu berpikir, kata orang Sunda ya, kumaha engke gitu kan. Gimana nanti? Ya, susah. Kalau udah kena resiko, baru nyaho gitu, baru tahu deh. Jadi, resiko itu harus dikenali dulu ya, diidentifikasi, dikenali, kemudian dikendalikan. Maka kita akan sangat meminimalisir kerugian-kerugian atau dampaknya gitu. Tidak ada perusahaan, pekerja, dan pribadi yang bisa menghindari resiko. Jadi resiko itu bukan untuk dihindari, karena kalau kita hindari, resiko itu akan terus mengikuti kita. Ya. Jadi resiko itu harus dikenali, ya. Harus dikenali, kemudian dikendalikan. Jadi kita nggak mungkin kendalikan dulu kalau kita belum mengenali resikonya. Ya. Identifikasi dulu, ya. Identifikasi itu berusaha mengenali, ya, mengenali resikonya, kemudian kita benar-benar paham resikonya, lalu kita bisa dapat solusi untuk pengendaliannya. Menghindar dari resiko bukan solusi efektif. Ya, resiko harus dikendalikan. Risiko wajib dikendalikan sebelum dia menjadi masalah. Jadi saya contohkan dengan api.
api kalau masih kecil itu mudah dikendalikan. Ya, makanya APAR itu adalah suatu tools yang sangat penting ya. Kita lihat hampir semua bangunan itu rata-rata ada APAR. Karena begitu muncul api, itu langsung padam. Tapi kalau apinya udah makin besar, APAR-nya nggak berguna ya. Nggak berguna. Dan orang harus segera evakuasi. Nggak bisa dilawan dengan APAR. Ya sama juga seperti sini ya. Kalau resiko kita nggak kendalikan, dan resiko itu membesar, ya siap-siap aja bangkrut ya kalau kita mungkin nanganin perusahaan. Dan kemudian kalau kita di dunia olahraga ya siap-siap aja jadi pecundang, kalah terus gitu. Atau kalau kita dalam kehidupan sosial siap-siap aja kalau kita dijauhi oleh teman-teman. Nah, jadi semua aktivitas kehidupan kita ya, baik pekerjaan, sosial, dan kehidupan keluarga, semuanya pasti memiliki resiko. Jadi kita wajib mengidentifikasi, mengenali, memahami resikonya, dan kemudian mengendalikannya. Ya, kalau dia sudah jadi masalah, akan menimbulkan kerugian. Jadi bedakan resiko dengan masalah ya. Masalah itu berarti sudah terpapar resiko, sudah ada kejadian. Kalau resiko, ini belum. Belum ya, ini masih potensi yang akan menimbulkan kerugian. Tapi kalau dia sudah menjadi masalah, maka pasti akan timbul kerugian. Jadi, kita cegah masalah ya dengan mengendalikan resiko. Maka masalah tidak akan timbul. Ya, ini bagaimana proses daripada manajemen resiko ya, secara umum, ini yang paling umum. Pertama, mengidentifikasi resiko. Ya, berusaha mengenali ya, apakah di mana resikonya berada gitu kan, jenisnya dan segala macam ya. Identify ya, mengenali, mengidentifikasi resiko. Kemudian mengukur resikonya. Seberapa besar nih dampaknya? Ya. Apakah resikonya sangat tinggi, menengah, sedang atau menengah, atau rendah, ya, atau sangat rendah. Kemudian baru tentukan solusi ya, pengendaliannya. Lalu implementasikan solusi atau pengendaliannya, dan monitoring terus. Lalu ini apa namanya, siklus ya, kembali kita identifikasi resiko-resiko lainnya. Diukur lagi resikonya ya, apakah sangat tinggi, sedang, rendah, sangat rendah. Kemudian menentukan solusi atau pengendalian, lalu mengimplementasikan solusi, dan terakhir monitoring ya, dan hasilnya. Itu lagi, cari lagi resiko lain. Nah gitu ya, kita terus. Sehingga intinya, kita bisa mengenali seluruh resiko yang ada dalam kehidupan kita, seluruh resiko yang ada di tempat kerja kita, ya. Kita ukur resikonya, ya, masing-masing resiko, kita kendalikan masing-masing resiko, ya. Tindakan solusi atau tindakan pengendalian, kita implementasikan, dan terakhir tinggal kita monitoring hasilnya. Sehingga kehidupan kita ini benar-benar terkendali, maksudnya. Banyak orang yang nggak mau repot-repot, mereka menyerahkan resikonya kepada pihak ketiga, itu namanya asuransi, pertanggungan. Nah, bisa aja kan? Jadi daripada mereka mengelola sendiri resikonya, itu diserahkan kepada asuransi pertanggungan. Bisa aja. Jadi yang paling banyak adalah kesehatan, ya, kematian, dan sebagainya. Itu resiko-resiko, nah, itu dikelola oleh pihak ketiga, yaitu pihak asuransi. Bahkan sekarang banyak pesepak bola, ya, karena sumber nafkahnya itu di kakinya itu diasuransikan. Ya.
bayar preminya sampai ratusan juta mungkin per bulan. Tapi mereka pikir, ya itu worth it gitu ya, berharga. Maksudnya seimbang dengan kalau mereka kakinya patah, hilang, nggak bisa main bola, kehilangan penghasilan. Ya. Jadi mereka belajar daripada para pesepak bola yang akhirnya kakinya patah mungkin karena tabrakan dengan pemain lawan dan sebagainya, lalu cacat, nggak bisa main bola lagi, kehilangan penghasilan kan? Karena itu satu-satunya sumber penghasilan dia waktu menjadi pemain sepak bola profesional. Dan akhirnya ya jatuh miskin. Nah, tapi kalau sudah diasuransikan kan akan ditanggung oleh asuransi. Ada lagi yang mengasuransikan pita suaranya, ya kalau dia penyanyi ya terkenal. Karena itu sumber penghasilannya. Kalau suaranya hilang atau apa, ditanggung oleh asuransi kerugiannya. Ya, itu ya, resiko juga bisa kita pindahkan ke pihak ketiga. Apa itu resiko? Menurut ahli resiko yaitu Emmett J. Vaughan dan Curtis M. Elliott, mereka mengatakan resiko itu bisa berbentuk kans kerugian ya, the chance of loss. Bisa kemungkinan kerugian, the possibility of loss. Bisa suatu ketidakpastian ya atau uncertainty. Bisa penyimpangan kenyataan dari hasil yang diharapkan. Ya, atau the dispersion of actual from expected result. Jadi kita mengharapkan sesuatu ternyata tidak sesuai kenyataannya. Itu resiko namanya. Kemudian bisa probabilitas ya, bahwa satu hasil berbeda dari yang diharapkannya. Hampir mirip-mirip dengan nomor 4. The probability of any outcome different from the one expected. Ya, jadi intinya resiko tuh pasti berhubungan dengan kerugian ya. Dan karena resiko itu salah satu bentuk ketidakpastian. Jadi contoh, sesuatu yang nggak pasti bisa menimbulkan resiko. Seandainya kita nggak tahu nih, matahari terbit dari barat, timur, utara, atau selatan. Itu jadi resiko kan? Oke, kita akan mulai dari mana nih? Kita mau bikin jam penunjuk matahari. Kalau kita bikin dari arah timur ke barat, ya, matahari terbit dari timur, berarti tepat. Tapi tiba-tiba kalau dia terbit dari utara, ya jam ini nggak berguna gitu. Nah, jadi resiko kan? Udah capek-capek bikin, ternyata matahari terbitnya di utara. Jadinya nggak berguna. Sia-sia kita udah capek-capek bikin, ya, dengan apa modal lagi keluar uang, rugi kan? Tapi karena matahari nggak mungkin terbit di utara, karena sudah pasti terbitnya di timur, jadi jam matahari kita ini nggak ada resiko. Bikin aja, pasti matahari terbit dari timur. Nah, gitu. Jadi kalau sesuatu yang pasti, nggak akan ada resiko. Tapi karena kebanyakan di dunia ini pastinya tidak pasti kan? Ya. Kita bekerja bukan pasti kita nggak pernah dipecat, nggak mungkin. Bisa aja kita bakalan dipecat. Kita bekerja bukan pasti bahwa kita nggak akan sakit, bisa saja sakit. Nah, kita bekerja bukan pasti kita akan performanya selalu hebat luar biasa. Pasti kadang-kadang lagi down, lagi turun, nah, mengecewakan perusahaan. Ya. Jadi itu ketidakpastian. Makanya itu menimbulkan resiko. Ya. Kayak tadi pesepak bola kan, dia kan nggak pasti. Apakah kakinya benar-benar akan bisa menghasilkan uang terus? Ya. Lalu penyanyi, ya apakah suaranya itu bisa menghasilkan uang terus? Kalau tiba-tiba dia sakit, suaranya hilang dan sebagainya. Nah, karena ketidakpastian itulah muncul resiko. Atau karena resiko itu kita sudah bikin rencana ya, ternyata nggak sesuai dengan rencana. Itu resiko. Ya. Penyimpangan kenyataan dari hasil yang diharapkan. Sama juga dengan nomor 5, probabilitas ya. Kemungkinan bahwa hasil yang kita harapkan itu berbeda. Itu namanya resiko.
Ya, jadi resiko itu bisa tinggi, ya. Ini lambangkan merah, bisa rendah. Nah, bagaimana kita mengendalikan resiko itu, sehingga resiko itu bisa menjadi rendah, atau bahkan hilang, ya. Itu yang kita harapkan, sehingga tidak ada kerugian. Nah, itulah yang namanya pengendalian resiko. Tapi kita bisa mengendalikan resiko kalau kita sudah bisa identifikasi dan mengenali resikonya. Kemudian yang nomor 6, orang, benda, keadaan, perilaku, metode, atau aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerugian, itulah resiko. Jadi resiko itu bisa muncul dari orang, ya, dari benda. Apa tuh? Dual meledak, ternyata itu bom. Ya. Itu resiko. Atau benda itu kita nggak tahu, oh ternyata tajam. Wah, melukai tangan. Kan. Jadi luka, jadi nggak bisa bekerja seminggu. Gitu. Atau keadaan, ya. Keadaan bisa menimbulkan resiko. Jadi umpamanya cuaca tiba-tiba berubah jadi sangat panas, ya, sehingga kita terpapar dengan udara panas, shock dan sebagainya, itu resiko. Nah, karena keadaan mungkin selalu berubah. Lalu keadaan tiba-tiba banjir, resiko ya. Barang-barang elektronik di rumah rusak semua karena kebanjiran. Lalu perilaku ya. Ya, perilaku ini lebih berhubungan dengan orang. Perilaku-perilaku yang sembrono, lalai ya, bekerja tidak aman, dan ini adalah menimbulkan resiko. Kemudian metode yang kita pakai ya, kalau salah atau tidak tepat, itu juga menimbulkan resiko. Ya. Atau aktivitas-aktivitas, ini semuanya yang berpotensi menimbulkan kerugian. Ya, contoh paling sederhana untuk resiko adalah pisau. Pisau dapat digunakan untuk memotong sayur, memotong daging, ya, mengupas buah, dan lain sebagainya. Namun, dapat pula menjadi senjata untuk melukai dan membunuh. Ya, pisau ini benda. Dia bisa menjadi beresiko. Ya. Kalau berada di tangan orang yang salah, dengan niat yang salah. Ya. Dapat pula kemudian perilaku boros, ya ini pasti menimbulkan resiko. Sebanyak apapun uangnya, kalau boros, artinya nggak dikendalikan, ya. Dia bisa bangkrut, habis uangnya. Contoh lainnya ban serep mobil. Ini sebenarnya berusaha mengendalikan resiko ya. Kalau seandainya lagi jalan, bannya tiba-tiba meledak atau kempes, ya, bisa ganti ada ban serep. Ini pengendalian resiko. Lalu kalau bekerja memakai alat pelindung diri, ini pengendalian resiko ya. Menabung, ya ini pengendalian resiko. Karena kita nggak selalu ada uang, jadi jangan dihambur-hamburkan, diboros-boroskan. Belajar, ini pengendalian resiko, karena mungkin kita akan bersaing dengan orang-orang pintar ya, dalam mencari pekerjaan, atau dalam bersaing, usaha, dan sebagainya. Jadi kita harus banyak belajar. Itu salah satu mengendalikan resiko. Berolahraga, kita berusaha mengendalikan resiko supaya nggak sakit. Nah, ini contoh-contoh pengendalian resikonya. Resiko juga sering disebut dampak dari ketidakpastiannya. Ya, tadi menurut pendapat dari Emmett J. Vaughan dan Curtis M. Elliot. Ya, ini contoh permainan ya. Jadi manajemen resiko ini cocok-cocokan ya. Dia harus hanya cocok di satu tempat ya, yang bentuknya seperti ini. Jadi kalau kita salah manage, ya nggak cocok. Jadi tetap ada kerugian gitu. Nah, jadi harus cocok nih, kita tempatkan sesuai tempatnya yang bentuknya seperti ini. Jenis-jenis resiko. Ada resiko keuangan ya. Ya, ini paling gampang ya. Salah hitung uang
ya, salah mengelola uang, akhirnya pengeluaran lebih besar daripada pendapatan, itu resiko, rugi ya. Dan kalau kerugian mungkin terjadi terus-menerus bisa bangkrut kalau perusahaan ya. Kalau secara personal kita salah mengelola uang, ya kita akan jadi orang yang namanya bokeh terus gitu ya. Gitu gajian, sung, langsung beli sana beli sini, sehari habis. 29 hari ngutang sana, ngutang sini gitu. Begitu bulan depannya gajian, habis hanya untuk bayar hutang. Jadi keuangan harus dikelola ya, untuk menghindari resiko bangkrut, resiko rugi, dan sebagainya. Kemudian resiko marketing ya, janji-janji indah, atau apa, bikin target-target indah, target luar biasa. Kalau nggak terpenuhi, ya resiko. Kita salah perhitungan budget dan itu berdampak kepada keuangan perusahaan juga kan. Risiko sumber daya manusia, the right man in the right place. Salah rekrut, ya rugi perusahaan ya, seumur hidup. Jadi ini bagian-bagian rekrutmen ini benar-benar harus memperhatikan. Makanya sekarang seleksi untuk penerimaan sumber daya manusia itu benar-benar dilakukan ya. Terutama untuk posisi-posisi yang strategis. Kalau posisi-posisi yang buruh atau apa, ya itu nggak masalah karena hanya mengandalkan tenaga. Ya. Itu seleksinya hanya melihat, wah sehat atau enggak ya, kuat atau enggak gitu. Tapi kalau yang memakai otak ya, wah itu benar-benar harus dipilih. Dan sampai salah pilih, ternyata orangnya tong kosong nyaring bunyinya ya. Kemudian resiko peralatan. Jadi ini harus diperhatikan juga. Contohnya ya, ada perusahaan tahun 2014, dia beli banyak mobil LV. Dia beli banyak eskavator, alat berat ya, untuk menggali. Ternyata tiba-tiba terjadi masalah di pertambangan, sehingga waktu itu karena stok terlalu melimpah di Republik Rakyat Cina, sehingga menyebabkan harga batu bara itu turun. Akhirnya, peralatan-peralatan mobil itu nganggur. Ya, kerugian, ini resiko peralatan. Resiko peralatan lainnya rusak, ya, kemudian salah pemakaian dan sebagainya, itu namanya resiko-resiko peralatan. Resiko teknologi, beli teknologi-teknologi yang canggih, ternyata dia UKM aja. Usaha kecil menengah, belum terlalu perlu teknologi. Itu pemborosan namanya, yaitu namanya resiko ya, dia akan rugi. Atau teknologi ini ya, dikelola oleh orang yang tidak bisa mengelola teknologi, ya teknologi juga menjadi tidak berguna. Atau teknologi yang salah ya, untuk jenis produk dari satu perusahaan, jadinya nggak berguna. Nah, jadi harus diperhatikan dulu ya, teknologi yang tepat ya. Makanya harus diperhatikan kalau bicara resiko, efektif dan efisien. Tepat nggak gitu ya. Kemudian efisien ya, bagaimana penghematan sumber daya. Jangan sampai terjadi pemborosan ya, atau sesuatu yang tidak berguna dan sebagainya, itu namanya resiko jadinya, kerugian. Resiko ketiga, ini HIRA ya, Hazard Identification Risk Assessment atau identifikasi bahaya penilaian resiko. Ya, ini cedera ya, fatality, kecelakaan kerja, rugi. Kalau terjadi kecelakaan kerja, supervisor ya, beberapa supervisor, orang safety, hanya untuk habis waktunya untuk investigasi. Atau kalau ada
kecelakaannya cukup berat, itu bisa dihentikan oleh pemerintah izinnya sementara atau operasionalnya. Itu kan berarti kerugian buat perusahaan ya. Nah, jadi K3 ini juga bisa menimbulkan resiko keuangan. Kehilangan waktu produksi itu resiko keuangan. Brand image ya, perusahaan nggak dapat lagi hak istimewa dari pemerintah, izin-izin untuk ekspansinya ditolak ya karena sering terjadi kecelakaan. Itu kerugian bagi perusahaan. Ya itu namanya resiko K3. Ya, selain itu juga kalau ada yang cedera atau meninggal dunia ya itu bagaimana pertanggungjawaban perusahaan terhadap keluarga dari korban ya, dan sebagainya. Itu resiko. Risiko personal ya ini ya secara individual kita masing-masing memiliki resiko. Risiko dalam keluarga ya, ribut dengan tidak cocok dengan saudara sendiri ya, tidak cocok dengan arahan orang tua, kemudian risiko sosial ya, ribut dengan teman, risiko dalam pekerjaan, salah mengerjakan pekerjaan ya, kena SP dan sebagainya. Itu semua risiko personal ya. Kemudian ada juga risiko keuangan, risiko kesehatan ya. Nah, ini harus benar-benar bisa dikenali ya secara personal. Jadi manajemen risiko juga benar-benar bermanfaat secara personal ya, individual. Sehingga kita bisa mengelola risiko kesehatan, ya, risiko keuangan, risiko sosial, dan sebagainya. Dan banyak lagi jenis risiko. Intinya risiko itu adalah menghitung dampak kerugiannya. Sehingga kalau kita sudah kenali ya jenis-jenis kerugiannya, kita bisa cari solusi ya atau tindakan pencegahannya. Plus kalau sampai terpapar bagaimana tindakan pengendaliannya, penanggulangannya supaya dampaknya tidak makin besar. Nah, seperti itu ya. Lalu kalau umpamanya nanti ada planning A nggak berhasil, kita buat plan B. Itu sama seperti pengendalian keadaan darurat kemarin yang sudah kita bahas ya. Ya, di sini gambar menggambarkan bagaimana suatu harapan ya untuk keuntungan. Ini lambangnya dolar gitu. Keuntungan secara finansial. Cuman sini kita harus melewati resiko-resiko. Nah, disinilah butuh bagaimana pengendalian resiko ya. Ya kita butuh mungkin diskusi bersama tim sehingga resiko-resiko yang mungkin akan menghadang kita ya untuk mendapatkan profit bagi perusahaan bisa kita kendalikan ya. Sehingga terjadi kerugian yang seminimal mungkin ya. Jadi hukum ekonomi. Dengan kerugian seminimal mungkin kita mendapatkan hasil yang sebesar mungkin. Manajemen risiko. Manajemen adalah mengelola dan mengendalikan sumber-sumber daya secara efektif, ya, tepat, dan efisien, ya, hemat, sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi manajemen itu adalah seni bagaimana kita mengelola sumber-sumber daya kita, ya. Dalam perusahaan mungkin ada 4 sumber daya utamanya. Sumber daya manusia, sumber daya teknologi, ya, peralatan, bahan kerja, sumber daya keuangan, dan sumber daya alam, ya, tanah, bumi, bangunan, dan sebagainya. Ini harus diolah supaya semua sumber daya ini bisa efektif, tepat ya, efisien ya, terjadi penghematan. Kalau kita bisa mengelola sumber-sumber ini efektif, efisien, maka luar biasa. Manajemen kita pasti akan performanya luar biasa. Dan kalau performa manajemen luar biasa, maka daya saing produk kita juga akan luar biasa. Dan juga hasilnya adalah keuntungan bagi perusahaan akan sangat besar. Nah, risiko tadi kita sudah tahu ya, dampak dari ketidakpastian atau dampak yang ditimbulkan orang ya
metode kerja, lingkungan kerja, bahan kerja, dan sebagainya. Maka manajemen risiko artinya mengelola risiko secara efektif dan efisien, sehingga dapat menghindarkan kerugian. Ya ini, kerugian ini atau loss, ini adalah hal yang ditakutkan ya setiap orang. Bukan hanya perusahaan loh. Kalau kita sebagai individual, kalau sakit, itu kan rugi. Pertama kita nggak bisa berproduksi, nggak bisa bekerja. Ya. Apalagi kalau kita punya usaha sendiri, nggak bisa produksi sendiri, wah itu kerugian. Jadi itu benar-benar harus dikelola ya dampaknya. Risiko yang tidak dikelola dengan baik dan benar dapat membuat perusahaan-perusahaan besar bangkrut. Apalagi kalau perusahaan bermain di pasar modal, yang artinya mengumpulkan modal dari masyarakat. Ya ini sering terjadi ya. Krisis moneter tahun 98. Itu adalah bagaimana asing menarik modalnya ya dari bursa saham Indonesia, lalu langsung terjadi kepanikan. Orang-orang pada menarik uangnya di bank ya, sehingga bank juga pada kolaps. Nah itu ya. Ini dampaknya besar apalagi kalau bermain di pasar modal. Karena ini dana masyarakat ya. Dana masyarakat bukan yang sewaktu-waktu bisa ditarik. Beda kalau kita nyimpannya dalam deposito itu bisa mungkin ada jangka waktunya, setahun baru ini. Kalau ini setiap waktu ditarik. Kalau ditarik, kelabakan ya kita sudah umpamanya mengumpulkan 2 triliun. Tiba-tiba pada narik semua. Wah, terus mengembalikan uangnya. Ya itu yang sering membuat perusahaan bangkrut kalau mereka salah perhitungan keuangan. Ternyata fundamental keuangan mereka nggak seperti itu, tapi mereka mengelola uang yang 10 kali lipat dari itu. Begitu ditarik semua, ya kelabakan langsung bangkrut. Ini makanya memang sudah ada aturan-aturan pengelola bursa saham itu, sehingga mereka akan lihat fundamental keuangan perusahaan, kemudian hasil yang akan mereka harapkan dari pinjaman dari masyarakat, gitu kan. Nah, jangan sampai melebihi batasnya, gitu. Ya ini, memang murah ya, karena di sini mereka kan nggak akan mengeluarkan bunga, cuman hanya mengeluarkan kalau ini saham mereka banyak yang beli, ya harganya jadi naik tinggi. Artinya nilai perusahaannya pun makin tinggi juga. Tapi kalau terjadi dampak tiba-tiba pada narik semua, ya, uangnya ya itu repot. Jadi jika tidak dikelola dengan benar ya dan tepat, akan terjadi gagal bayar yang dapat menyebabkan failing. Namanya kasus-kasus yang terjadi. Saat ini perusahaan-perusahaan juga memerlukan bantuan ya. Seperti di Amerika itu, mereka sampai mengeluarkan 2,5 triliun US dollar. Supaya apa? Supaya bisa membantu pertama UKM ya, usaha kecil menengah ya, perusahaan toko-toko dan segala macam, barbershop. Supaya mereka jangan sampai bangkrut karena nggak akan ada penghasilan karena selama lockdown kan. Lalu mungkin ada usaha-usaha tertentu dia diberikan insentif karena mereka juga lockdown nggak ada punya penghasilan. Sedangkan mereka harus tetap membayar karyawan ya, harus tetap membayar mungkin listrik dan sebagainya. Jadi pemerintah ikut membantu supaya jangan terjadi keguncangan ekonomi. Di Indonesia juga sama kayak gitu ya. Sehingga pemerintah harus mengeluarkan banyak uang ya, ngambil dari tabungan pemerintah. Dan ini wabah corona ini resiko ya. Dan ini berdampak besar pada seluruh dunia lagi. Nah, resiko keuangan juga ya. Jika tidak kita kelola dengan benar, maka kita bisa mendapatkan kesulitan keuangan besar jika sampai terpapar pada
risiko tersebut. Jadi untuk individual ya, kita sendiri kita juga harus mengelola risiko-risiko yang ada pada kita ya sebagai personal. Risiko keluarga, risiko sosial, risiko pekerjaan atau usaha dan sebagainya. Jadi manajemen risiko ini seperti orang ya berjalan, mengelola keuangannya, salah jalan, salah kelola, resikonya jatuh ke jurang, bangkrut artinya ya. Jadi dia benar-benar harus tepat ini untuk menuju sasaran. Di level organisasi atau perusahaan akan ada dampak berantai ya jika satu perusahaan mengalami kebangkrutan yang berhubungan hutang piutang ya, perusahaan tersebut dapat berdampak pada perusahaan-perusahaan lainnya. Itu yang terjadi tahun 98 ya, krisis ekonomi. Dan banyak perusahaan akhirnya bangkrut ya. Beberapa bank juga bangkrut. Nah, dampaknya saling berkaitan. Bank minjemin ke satu perusahaan perusahaan A minjam ke B ke C dan sebagainya. Ini saling berkaitan. Nah, kalau satu ini bermasalah, akan berdampak kepada bank, kepada rekan lainnya ya. Itu jadi dampak berantai. Itu sebabnya perusahaan wajib memiliki cash flow yang cukup dan lancar untuk mengatasi segala dampak seperti ini. Ya, ini jadi kita berusaha meningkatkan performa manajemen risiko kita ya. Supaya profit juga sama mengikuti makin naik. Ini yang harus dilakukan. Risiko terkendali dengan baik, profit juga akan naik. Sejarah manajemen risiko. Jadi standar manajemen risiko ini sebenarnya sudah atau sebenarnya masih baru ya. Pertama kali tahun 95, Australia dan Selandia Baru menerbitkan standar manajemen risiko pertama di dunia. Jadi selama ini orang manajemen, cuman resikonya belum dikenali. Manusia waktu itu hanya berpikir dengan manajemen yang bagus, pasti keuntungan besar. Nah, setelah diteliti lebih lanjut, profit atau keuntungan itu berhubungan dengan bagaimana bisa mengendalikan resiko. Tahun 97, Kanada juga menerbitkan standar manajemen resiko. Kemudian 2001, Jepang menerbitkan standar manajemen resiko juga. Lalu 2002, Inggris, ya, Amerika baru 2004, ya, menerbitkan panduan mengenai Integrated Risk Management Framework atau kerangka kerja manajemen risiko terintegrasi. Untuk standar internasional, ini IOS ya, International Organization of Standardization, salah satu badan di bawah PBB ya. Ya, dia setara dengan UNICEF, UNESCO, IMF, ILO, IOS. Standarnya namanya ISO. 2009 mereka baru menerbitkan manajemen risiko namanya ISO 31000. Dan revisi pertama ISO 31000 ini tahun 2018. Revisi pertama Amerika standarnya tahun 2017. Nah ini, jadi resiko itu sudah dilihat oleh negara-negara. Sehingga untuk memajukan perusahaan-perusahaan mereka menerbitkan standar-standar untuk manajemen risiko. Indonesia mungkin belum ya. Ya, kita harus segera berbenah karena manajemen risiko ini sangat penting. Karena berhasil mengelola risiko, berarti kita makin kompetitif ya. Makin bisa bersaing, makin bisa mengalahkan pesaing-pesaing kita. Ini risiko berusaha ditahan jangan sampai
risiko itu menimbulkan kerugian. Ya. Harus gotong royong, kerjasama tim. Fungsi dan manfaat manajemen risiko. Yang jelas mencegah kerugian bagi organisasi. Kalau bisa mencegah kerugian, maka bisa mencegah kebangkrutan organisasi. Atau mungkin salah manajemen risiko, dampaknya masih rugi. Tapi kalau terjadi terus-menerus, ini dampaknya akan menimbulkan kebangkrutan. Menciptakan nilai dan meningkatkan kinerja organisasi. Jadi dengan risiko yang terkendali, maka organisasi bisa meningkatkan nilai ya. Nilai perusahaannya, nilai produknya ya. Sehingga perusahaannya semakin bernilai tinggi ya. Kalau di dalam saham orang akan makin mencari sahamnya. Kalau dalam produk orang makin mencari produk dari perusahaan. Dan artinya akan meningkatkan performa organisasi atau perusahaan ya. Dan performa organisasi yang meningkat artinya akan meningkatkan keuntungan dari perusahaan. Manajemen risiko juga dapat diterapkan bagi perorangan, tim kerja, keluarga dengan keluarga. Dengan melakukan manajemen risiko secara perorangan, maka dampak buruk yang ditimbulkan dari risiko dapat diminimalisir. Ya, jadi manajemen risiko harus seimbang ya, sehingga tidak jatuh. Seimbang antara seluruh bagian ya, seluruh pekerja harus selalu diukur, harus selalu dikendalikan, harus selalu ditingkatkan ya pengendaliannya. Prinsip manajemen risiko. Jadi manajemen risiko itu terintegrasi dengan sistem manajemen organisasi. Artinya menyatu. Kalau dia terpisah, maka artinya manajemen risiko ini nggak akan mengendalikan organisasi. Jadi manajemen risiko artinya nggak bisa mengendalikan sumber daya manusia, manajemen HSE, manajemen operasional, karena tidak terintegrasi. Jadi harus terintegrasi sehingga manajemen risiko dapat dilebur ke dalam masing-masing departemen tersebut. Kemudian terstruktur, artinya memberikan pemahaman yang sama untuk seluruh organisasi. Ya, jadi di departemen HSC pemahamannya sama dengan departemen HRD, dengan departemen keuangan dan sebagainya. Terstruktur. Kemudian dinamis, ya. Manajemen risiko ini sesuai dengan kebutuhan dan menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang ada. Jadi kalau ada perubahan disesuaikan, itu namanya dinamis. Lalu perbaikan berkesinambungan, ya. Selalu ada perbaikan revisi-revisi untuk semakin baik. Oke, kita lanjut lagi. Ya, ini dari gambar ini kita bisa lihat risiko itu butuh solusi, butuh keamanan, harus ada perencanaan, harus ada penilaian dan pengendalian, harus diidentifikasi dulu, ya. Kemudian di-manage, ya, dikelola. Nah, ini yang harus dilakukan dengan risiko, ya. Diidentifikasi, dikelola, dinilai, dikendalikan, ada perencanaan, ya, keamanan, dan solusi. Kerangka kerja manajemen risiko. Ini kepemimpinan dan komitmen ini menjadi dasar. Ya. Karena kalau top manajemen tidak mau terlibat, ya, tidak punya komitmen, maka manajemen risiko pun tidak akan bisa jalan. Jadi ini hal yang mendasar. Ya, ada
Terlibatnya top manajemen dan pemimpin-pemimpin head-head departemen dan komitmen mereka. Kemudian integrasi ya, diintegrasikan dalam manajemen organisasi. Lalu perancangan kerangka kerja. Kerangka kerja ini lebih ke semacam planning-nya ya. Jadi planning-nya ini dirancang ya, dibahas bersama-sama ya, untuk organisasi, kemudian diimplementasikan. Dan setelah diimplementasikan, dievaluasi. Setelah evaluasi mungkin ada perbaikan-perbaikan. Ya ini, jadi siklus lagi nanti melihat bagaimana kepemimpinan dan komitmen ya, apakah masih relevan atau perlu ada perbaikan, integrasinya, perencanaannya, implementasinya, evaluasi, dan perbaikan. Ya, ini kalau dalam satu organisasi harus dibahas ya, bersama-sama. Top manajemen, head-head departemen, wakil dari pekerja, semuanya duduk ya, satu meja untuk membahas bersama-sama. Kalau kita bicara individual perorangan, maka ini juga kita membutuhkan komitmen diri sendiri. Kemudian kita mengintegrasikan seluruh risiko ya, risiko kesehatan, risiko keuangan, risiko pekerjaan, dan sebagainya. Sehingga bersama-sama bisa kita kelola, kemudian kita membuat perencanaan terkait pengelolaannya, lalu diimplementasikan, kemudian secara berkala kita evaluasi, lalu mungkin ada perbaikan-perbaikan. Ya, jadi baik secara organisasi atau individual, ini sama-sama penting ya. Individual berarti kita benar-benar memperhatikan bagaimana kita mengelola hidup kita. Kehidupan sosial, kehidupan keluarga, kehidupan pekerjaan, dan sebagainya. Organisasi, ini benar-benar untuk kebutuhan orang banyak ya, para pekerja. Ini benar-benar harus diperhatikan, supaya perusahaan bisa tetap eksis, ya, tidak rugi, kewajiban pembayaran gaji tetap lancar, bahkan berusaha para pekerja bisa dapat bonus mungkin, dan sebagainya. Jadi manajemen risiko diharapkan selalu performanya makin meningkat ya. Performa manajemen risiko itu berbanding lurus dengan keuntungan perusahaan. Proses manajemen risiko. Manajemen risiko diawali dengan komunikasi dan konsultasi. Jadi harus dibicarakan bersama-sama dengan tim, seluruh pekerja dan karyawan. Kemudian ditentukan lingkupnya, konteks, dan kriteria. Jadi lingkup apakah seluruh organisasi, ya, kemudian per masing-masing departemen, lalu mungkin masing-masing tim kerja, lalu masing-masing aktivitas kerja, dan sebagainya. Lalu semuanya itu dianalisa dan dinilai resiko-resikonya. Kemudian bagaimana kita memperlakukan resiko tersebut ya. Lalu setelah kita bisa mengelola resiko tersebut, kita pantau ya dan kaji ulang. Apakah konsepnya yang sudah kita rancang itu bersama-sama sudah tepat? Dan terakhir, kita catat ya hasil komunikasi ya, hasil pembahasan lingkup, konteks, dan kriteria, hasil penilaian resikonya, kemudian pengendalian resiko, dan hasil pemantauan dan kaji ulang. Jadi, ini benar-benar di-manage. Inilah manajemen ya. Dan yang manajemen adalah resikonya. Kalau kita lakukan ini bersama-sama ya dengan seluruh tim dalam organisasi, maka hasilnya bisa efektif ya dan efisien, tepat dan menghemat sumber-sumber daya. Jadi resiko itu juga seperti ini resiko. Ini
perlindungan, pencegahan, ya, pengendalian. Maka kita tidak terpapar oleh resiko. Manajemen resiko personal. Identifikasi resiko-resiko personal seperti resiko keluarga, risiko pekerjaan, risiko sosial, risiko kesehatan, risiko keuangan, risiko IQ, ya. Jadi IQ dan knowledge lah kita satukan. Jadi kita harus selalu menambah pengetahuan, ya, kepintaran kita dengan membaca, berlatih. Kita harus selalu mengelola keuangan kita, buat pos-pos budget, ya. Jadi kita mau untuk makan, kemudian untuk refreshing mungkin, lalu untuk ditabung, kemudian ada untuk dana cadangan, keadaan darurat, dan sebagainya. Jadi gaji nanti di-split semuanya, ya, sehingga risiko keuangannya benar-benar terkendali. Untuk kesehatan, rajin olahraga, istirahat cukup, minum air cukup, makan makanan bergizi. Risiko sosial, ya bersahabat dengan orang-orang yang orang-orang hebat, orang-orang yang positif, dan sebagainya, kita juga akan berjangkit hebat dan positif. Risiko pekerjaan, ya, kita meningkatkan performa kerja kita, sehingga kita mungkin bisa kenaikan gaji, dan sebagainya. Kalau kita usaha, ya, kita meningkatkan performa perusahaan kita, sehingga bisa menjadi lebih kompetitif, ya, mendapat profit makin besar. Risiko keluarga, bagaimana kita hubungan keluarga semakin baik, semakin efektif, ya, saling hormat menghormati, saling menghargai, dan sebagainya. Ya, contoh, ya, resiko keluarga, sakit, keuangan, ada yang sakit, ya, keuangan keluarga, resiko hubungan keluarga, resiko pendidikan anak, dan sebagainya. Atau kalau kita belum menikah, kesehatan orang tua, dan sebagainya. Ini harus dikelola, ya, sehingga yang sampai umpamanya ada sakit, kita belum siap, waduh, akhirnya kelabakan, ya. Uang nggak dikelola dengan benar, sehingga tidak ada tabungan, ya, itu akan menambah resiko. Kalau terjadi apa-apa, kita dipecat, akhirnya minta sana, minta sini, ya. Nah, ini semua resiko keluarga. Dan dicari pengelolaan dan pengendalian masing-masing resiko tersebut. Contoh, dalam resiko keluarga. Jika ada yang sakit, maka ada asuransi kesehatan, ada tabungan siaga untuk sakit, ya. Kemudian pencegahannya, kita dengan cara pola hidup sehat, ya. Istirahat cukup, berolahraga, makan makanan sehat, ya. Mungkin minum suplemen vitamin, kemudian berpikir positif, dan lain sebagainya. Nah, ini semua manajemen resiko personal kita. Jadi, kalau tim, ini contoh, akan lebih teguh, ya. Ini kita ditunjang oleh tim. Kalau dia sendiri, risikonya lebih besar. Karena tidak ada yang menyokong dari bawah. Ini risiko perusahaannya. Atau secara individual kita mungkin banyak hubungan dengan orang-orang, teman-teman kita. Nah, itu kita jadikan tim kita, ya, daripada kita bekerja sendiri. Masih manajemen risiko personal. Kemudian manajemen risiko untuk pekerjaan, ya. Risikonya adalah dipecat. Ini contoh, ya. Maka pengendalian risikonya menambah skill dan knowledge lewat pelatihan-pelatihan dan sertifikasi. Menambah skill dan knowledge dengan belajar mandiri secara rutin, baik lewat buku-buku, internet, YouTube, ya. Jadi kalau kita skill dan knowledge kita lebih baik, maka hasil pekerjaan kita pun akan lebih baik. Kalau performa kita lebih baik, mungkin kita akan selalu dipertahankan, naik gaji, naik jabatan, dan sebagainya. Lalu kita bikin usaha sampingan, ya, yang tidak mengganggu pekerjaan kita mungkin.
Ya, contoh dengan membuat channel YouTube, membuat blog, memperbanyak jaringan di medsos, berlatih mengarang buku, berlatih menjadi trainer, dan lain-lain. Atau bergabung dengan beberapa organisasi masyarakat atau asosiasi profesi untuk meningkatkan jaringan networking kita. Kemudian berupaya meningkatkan performa kerja dan lain-lain. Ini manajemen risiko untuk pekerjaan. Ya, dalam manajemen risiko mungkin ada naik turun, ya. Tapi kita harus tetap menjaga performa tetap tinggi, tetap naik. Jangan sampai turun dan turun terus-menerus. Kemudian untuk risiko keuangan. Artinya kebutuhan bertambah, pendapatan tetap atau bahkan hilang, karena mungkin di PHK, maka sudah harus membuat pengendaliannya antara lain ya. Menabung itu penting ya. Kalau bisa setiap kita gajian, tiap bulan ada pendapatan, 10% kita tabung. Itu minimal. Ya, lebih besar lebih bagus. Kemudian memiliki usaha sampingan baik online maupun offline. Lalu belajar keras untuk meningkatkan kompetensi, kemudian mengatur keuangan keluarga dengan budget yang ketat, sehingga terkontrol pengeluaran, yaitu tidak membeli yang tidak dibutuhkan, dan membatasi pengeluaran sesuai budget yang sudah kita tentukan. Jadi, manajemen risiko ya, melihat di mana ada risikonya. Pakai teropong, sehingga risikonya kelihatan jelas. Dan kemudian masih risiko personal, ya, membuat manajemen risiko personal membuat kita berpikir ke depan, ya, mengendalikan risiko-risiko yang akan menimpa diri kita dan keluarga, sehingga dapat memperkecil risiko jika kita terpapar pada risiko yang tidak diinginkan tersebut. Jadi risiko personal juga penting ya. Dan kalau kita sudah bekerja, punya perusahaan, risiko organisasi juga perlu kita kelola dengan baik. Ya, dengan risiko kita akan bisa saling membantu ya. Kalau seorang teman terpapar risiko, kita bisa bantu dia untuk tetap berada di atas. Kesimpulan, manajemen risiko membantu organisasi untuk menghindari risiko. Karena saat perusahaan membuat rencana dan target, di saat itulah risiko dimulai. Dengan memanage atau mengelola risikonya, maka perusahaan bisa meminimalisir kerugian. Risiko perusahaan tidak hanya dari perencanaan, melainkan dari sumber-sumber dayanya ya, dari keselamatan kesehatan kerja, lingkungan hidup, dari kompetitor, dan lain-lain. Nah, ini semuanya harus dikelola ya masing-masing. Manajemen risiko juga bisa dilakukan untuk perorangan. Tidak menunggu harus ada rencana baru, ada risiko. Melainkan risiko selalu ada bagi setiap keputusan ya, dan setiap aktivitas setiap orang. Dengan memanajemen risiko-risikonya, maka setiap orang bisa meminimalisir dampak negatif risiko dalam kehidupannya. Ya itu ya. Jadi baik organisasi atau perorangan kita perlu seimbang memanage risiko-risikonya, sehingga dengan risiko yang terkendali, kita bisa berharap keuntungan kita semakin meningkat ya, tidak hilang atau tidak semakin tergerus, dan kita bisa meningkatkan performa perusahaan tempat kita bekerja atau tempat usaha kita, dan kita bisa meningkatkan kesejahteraan diri kita dan juga keluarga kita. Oke, sampai sini saya buka untuk tanya jawab. Silakan kalau ada yang ingin tanyakan. Ada pertanyaan?
Kalau nggak ada, ya semoga materi manajemen risiko ini bisa bermanfaat ya untuk nanti dalam pekerjaan atau mungkin ingin buat usaha sehingga bisa mengelola resiko-resikonya, bisa mengendalikan resiko-resikonya, sehingga resiko-resiko itu terkelola dengan baik. Ya, kalau sudah terkelola tinggal dimonitoring ya. Jangan sampai ada risiko-risiko baru lainnya. Supaya apabila risiko itu muncul, kita sudah bisa mengendalikannya dan kemudian menanggulanginya. Tapi dengan konsep pencegahan pun risiko-risiko itu pasti dia akan muncul dan berdampak negatif. Dalam kehidupan personal, kita juga perlu mengendalikan risiko-risiko keuangan, kesehatan, keluarga, sosial, ya. Dan juga dalam pekerjaan kita masing-masing, sehingga kita performa kerja makin meningkat, hubungan keluarga makin baik, ya, hubungan pertemanan sosial kita semakin baik, kita semakin disukai, maka kita pun akan menghindarkan segala resiko ya dari semua aktivitas kita. Jadi manajemen resiko makin penting, orang semakin menyadari bahwa supaya tidak mengalami kerugian, resiko itu harus benar-benar diidentifikasi, dikenali, dipahami, dan dikelola dengan benar. Baik.